wabarakatuh. Watashi wa Parasasibuan desu. Mani Medan no gakusei to shite, watashi wa minzoku, bunka, sokyo, kokka no kokka, togo no juyo sei o nenshiki shite imasu. Kokka togo wa toriwake rentai dake de naku, ichitaikan to ichitaikan o hagukumu koto ga dekimasu. Sekarang ini, Indonesia berpotensi mengalami ancaman integritas nasional. Ancaman-ancaman itu dapat berupa aspek ideologi, politik, ekonomi, hingga ancaman pertahanan dan keamanan. Berbagai ancaman integrasi nasional Indonesia haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena menjaga integrasi nasional tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah dan aparat keamanan saja, namun sebuah warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga integrasi nasional, terutama bagi penerus bangsa seterusnya untuk masa ke depannya. Salah satu ancaman integrasi nasional Indonesia dapat berasal dari luar negeri, yaitu aksi terorisme. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh kasus terorisme, yaitu peristiwa Woyla Garuda Indonesia penerbangan 206, sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu Palembang ke Bandara Polonia Medan yang mengalami insiden pembajakan pesawat pada 28 Maret 1981 oleh 5 orang teroris yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok ekstremis Komando Jihad. Penerbangan dengan pesawat DC-9 Woyla tersebut berangkat dari Jakarta pada pukul 08.00 pagi, transit di Palembang dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut tiba-tiba dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Setelah mendarat sementara untuk mengisi bahan bakar di Bandara Penang, Malaysia, akhirnya pesawat tersebut terbang dan mengalami drama puncaknya di Bandara Dong Mueang di Bangkok, Muang Thai tanggal 31 Maret. Imran bin Muhammad Zain, pemimpin sel kelompok Komando Jihad yang melakukan peristiwa teror ini, menuntut agar para rekannya yang ditahan pasca peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat, supaya dibebaskan. Dalam peristiwa Cicendo, 14 anggota Komando Jihad membunuh 4 anggota polisi di Kosekta 65 pada 11 Maret 1981 dini hari. Usai peristiwa itu, sejumlah anggota Komando Jihad ditahan dan terancam hukuman mati. Kronologi peristiwa. Pembajakan bermula saat pesawat yang dikemudikan Kapten Herman Rante baru saja terbang dari Pelut Sipil Talang Betutu Palembang seusai transit untuk menuju Bandara Polonia Medan. Setelah lepas landas, 2 penumpang bangkit dari tempat duduk mereka, satu menuju ke kokpit dan menodongkan senjata, satu lagi berdiri di gang antara tempat duduk pesawat. Pada pukul 10.10 pesawat tersebut dikuasai oleh 5 pembajak, semuanya bersenjata api. Pembajak di kokpit memerintahkan pilot untuk terbang ke Kolombo, Sri Lanka, tetapi pilot berkata bahwa pesawat tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar pesawat. Pesawat dialihkan ke Penang, Malaysia untuk pengisian bahan bakar sebelum kemudian terbang lagi ke Thailand atas paksaan teroris dan penerimaan pemerintahan Thailand untuk mengizinkan pesawat tersebut mendarat di wilayahnya. Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla tersebut berlangsung 4 hari di Bandara Dong Mueang, Bangkok dan berakhir pada tanggal 31 Maret setelah serbuan kilat Grup 1 para komando yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Pilot pesawat Garuda Kapten Herman Rante dan Ahmad Kirang, salah satu anggota Satuan Para Komando Kopasanda, meninggal dalam baku tembak yang berlangsung selama operasi kilat pembebasan. Pesawat tersebut, para teroris mengaku berasal dari kelompok ekstremis bernama Komando Jihad. Pada saat terjadinya peristiwa ini, pasukan Komando Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menangani peristiwa terorisme pembajakan pesawat. Kelompok khusus militer Indonesia yang baru dibentuk saat itu, Kopasanda, nama satuan Kopassus saat itu, meminjam sebuah pesawat DC-9 untuk mempelajari situasi. DC Woyla meninggalkan Malaysia setelah mengisi bahan bakar menuju ke Bandara Don Mueang, Thailand. Seorang penumpang wanita lanjut usia diperbolehkan turun di Malaysia oleh para teroris. Para teroris kemudian membacakan tuntutan mereka, yaitu agar
Anggota Komando Jihad yang ditahan di Indonesia segera dibebaskan dan uang sejumlah 1,5 juta US dollar. Mereka juga meminta pesawat untuk pembebasan tahanan dan untuk terbang ke tujuan yang dirahasiakan. Mereka mengancam telah memasang bom di pesawat Woyla dan tidak segan untuk meledakkan diri bersama pesawat tersebut. Operasi pembebasan pesawat DC-9 dikenal dengan Operasi Woyla yang dimulai sehari setelah tersiarnya kabar pembajakan tersebut. Pada pukul 21.00 29 Maret, 35 anggota Kopasanda meninggalkan Indonesia dalam sebuah DC-10 yang disewa mengenakan pakaian sipil. Penggunaan DC-10 dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa para pelaku akan menerbangkan pesawat tersebut sampai ke Libya. Pemimpin CIA di Thailand menawarkan pinjaman jaket anti peluru, tetapi ditolak karena pasukan Kopasanda telah membawa perlengkapan mereka sendiri dari Jakarta. Pukul 02.30 tanggal 31 Maret, prajurit bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka merencanakan agar tim merah dan tim biru memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat telah ditutup. Tim hijau akan masuk lewat pintu belakang. Semua tim akan masuk ketika kode diberikan. Pada pukul 02.43, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan, menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang lolos. Peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla ini menjadi peristiwa terorisme bermotif jihad pertama yang menimpa Indonesia dan satu-satunya dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Kode untuk masuk diberikan, ketiga tim masuk dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka berpapasan dengan seorang teroris yang berjaga di pintu belakang. Teroris tersebut menembak dan mengenai Ahmad Kirang, salah seorang anggota tim hijau, di bagian perut bawah yang tidak terlindungi. Teroris tersebut kemudian ditembak dan tewas di tempat. Tim biru dan tim merah masuk, menembak dua teroris lain, sementara penumpang menunduk. Para penumpang kemudian disuruh keluar. Seorang teroris dengan granat tangan tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya, tetapi gagal meledak karena pin pengaman yang tidak ditarik dengan sempurna. Lalu anggota tim menembak dan melukainya sebelum dia sempat keluar. Teroris terakhir dinetralisir di luar pesawat. Imran bin Muhammad Zain selamat dalam peristiwa baku tembak tersebut dan ditangkap oleh satuan para Komando Kopasanda. Tim medis kemudian datang untuk menyelamatkan pilot pesawat DC-9 Woyla, Kapten Herman Rante, yang tanpa sengaja tertembak anggota komando dalam serangan tersebut. Namun, Kapten Herman Rante meninggal di rumah sakit di Bangkok beberapa hari setelah kejadian tersebut. Kedua korban peristiwa terorisme ini kemudian dimakamkan di TMP Kalibata. Operasi kontraterorisme ini dilakukan oleh Grup 1 para komando di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan yang kemudian bersama timnya dianugerahi bintang sakti dan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Kecuali Ahmad Kirang yang gugur di dalam operasi tersebut dinaikkan pangkatnya 2 tingkat secara anumerta. Pasca peristiwa pembajakan, Imran bin Muhammad Zain selaku otak peristiwa pembajakan pesawat DC-9 ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1981. Imran merupakan salah seorang yang terlibat dalam peristiwa Cicendo bersama Maman Kusmayadi, Salman Hafiz, serta 11 orang lainnya. Maman dan Salman bernasib sama dengan Imran dan dieksekusi dalam hukuman mati. Pelaku teror dihukum mati berdasarkan tindakan yang mereka lakukan dan peranannya dalam setiap aksi teror tersebut. Mengingat negara kita adalah negara hukum, maka yang berhak untuk memutuskan berat tidaknya hukuman yang akan diberikan kepada para teroris tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan atas keterangan saksi, barang bukti, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Indonesia juga menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, keselarasan, serta menghargai perbedaan dan pendapat. Sebagai penerus bangsa, sudah seharusnya kita menjaga integrasi nasional Indonesia agar tetap terjaga. Indonesia adalah negara yang kita cintai. Mari bersama menjaga integrasi nasional Indonesia. Perumesga arimashitara owabi mo shiagemas. Gosecho arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.